Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvindani Arwanto akan menjelaskan pertemuan ke-9 dari metode penelitian yang berjudul sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Semakin homogen populasi, semakin meningkatkan validitas eksperimental. Sedangkan untuk sampel yaitu sebagian dari populasi. Syarat pengambilan sampel adalah yang representatif populasinya. Penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi. Dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Kerepresentatifan sampel. Kerepresentatifan adalah kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Biasanya dipengaruhi oleh pertama yaitu homogen populasi, kedua jumlah sampel yang dipilih, ketiga banyaknya karakteristik subjek, dan yang keempat adekuasitas teknik pengambilan sampel. Kriteria sampel representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh populasi. Biasanya jika populasi bersifat homogen, maka sampel bisa diambil dari populasi dari mana saja. Namun jika populasi bersifat heterogen, maka sampel harus mewakili dari setiap bagian yang heterogen dari populasi tersebut, sehingga hasil penelitian dari sampel dapat terpenuhi terhadap setiap anggota populasi. Populasi atau sampel dapat berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan dapat pula berupa benda mati atau benda tak hidup seperti gejala alam, air, tanah, udara, nilai, dan sebagainya. Populasi mempunyai berbagai sifat seperti ada populasi yang homogen, bertingkat, berkelompok, dan sebagainya. Oleh karena itu timbul pula berbagai macam teknik pengambilan sampel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat data sampel yang baik itu pertama objektif atau artinya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yang kedua representatif atau mewakili keadaan yang sebenarnya, yang ketiga memiliki variasi yang kecil, dan yang keempat tepat waktu serta relevan. Teknik pengambilan sampel atau yang sering kita sebut dengan teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara skematis. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama itu probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terbagi dari 4, yaitu simple random sampling. Pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kedua yaitu proportionality stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Untuk organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, dan S1 90 orang, SMU 800 orang, dan SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3, 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.
misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Jenis yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu teknik yang tidak memberikan peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini dibagi atas 6, yaitu sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut. Kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5 dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Yang ketiga yaitu sampling aksidental. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat itu sampling purposive, yaitu teknik penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Kemudian yang kelima, sampling jenuh. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi sangat relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan yang terakhir yaitu snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju menggelinding, makin lama makin membesar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Penentuan besar sampel. Yang pertama harus kita perhatikan itu perlu adanya teori sampling. Yang kedua melibatkan rumus statistik, tetapi tidak semua penelitian. Yang ketiga, pada penelitian deskriptif bisa menggunakan non-probability sampling atau tak perlu rumus statistik. Dan yang ketiga itu penelitian analitik atau eksperimental atau inferensial menggunakan probability sampling atau perlu rumus statistik. Ada beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel. Yang pertama kita dapat menggunakan rumus Solvin. Kemudian ada rumus formula Jacob-Cohen, dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac dan Michael. Itulah materi dari pertemuan ke-9, metodologi penelitian tentang populasi dan sampel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.